Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam dan salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam rapat koordinasi donasi Namo Autor. Dan adapun rapat ini kami selenggarakan sebagai tindak lanjut Forum Komunikasi dan Digital serta Indonesia Korea Smart City Forum yang telah kita laksanakan sebelumnya. Dan juga MOU antara Apexi dan Arasoft dalam Munas ke-7 Apexi di Surabaya bulan Mei lalu. Kami ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Saya sapa terlebih dahulu, selamat pagi Bapak Alwis Rustam, selaku Direktur Eksekutif Apexi. Dan saya ucapkan selamat pagi juga untuk rekan-rekan Arasoft, rekan-rekan Apexi, dan juga para tamu undangan rapat yang kami hormati. Mengenai Arasoft sendiri, yang memang menjadi salah satu klien dari Korea Trade Investment Promotion Agency atau KOTRA Surabaya, yang memang kami memfasilitasi perdagangan dan investasi antara Korea Selatan dan negara lain termasuk Indonesia. Dan Arasoft ini adalah salah satu klien kami dari Korea Selatan yang fokus pada teknologi pendidikan yang inovatif dan mereka hadir dengan flagship produk mereka yaitu Namo Autor. Dan Apexi sendiri memfasilitasi donasi aplikasi Namo Autor yang memang software ini bisa menjadi sebuah alat bantu pembuatan e-book atau buku elektronik yang fungsi utamanya untuk memungkinkan pengguna membuat, menerbitkan, mendistribusikan konten digital yang lebih interaktif dan kaya multimedia tanpa memerlukan keahlian coding atau pemrograman. Sebelum kita melanjutkan rangkaian rapat hari ini, marilah kita mulai kegiatan dengan doa terlebih dahulu agar kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kita mulai doanya, berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih dan selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan kita lanjutkan dengan Mars Apexi. Hadirin dimohon berdiri atau sikap sempurna. Dengan tekad semangat yang membara,
Baik, sebagai pembuka rapat koordinasi donasi Namo Autor hari ini, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Alwis selaku Eksekutif Direktur dari Apeksi untuk bisa memberikan sambutan sebagai penanda dibukanya rapat koordinasi hari ini. Pada Bapak Alwis, waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Baik, terima kasih Bu Friana dari Kotra di Surabaya ya, Mbak ya. Oke. Betul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua ini, Bapak Ibu. Saya ingin menyapa teman-teman baik dari Kotra, dari Arasof, kawan-kawan juga ini dari tim Direktorat Sekretariat Apeksi juga ada Mas Dev, ada beberapa teman komunikasi di sekretariat. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, ujung tombak kita dalam upaya digitalisasi komunikasi di daerah, para kepala dinas, Komdiji, Kominfo, maupun OPD yang terkait. Biasanya kan Bapak Ibu ini sebetulnya bukan hanya pusat perubahan dari kota untuk komunikasi dan digitalisasi di tingkat kota, tapi juga kita sama-sama tahu kota kadang-kadang merupakan epicentrum perubahan dan game changer ya untuk misalnya untuk kabupaten tetangga, untuk inovasi di suatu provinsi, apalagi eh, ibu kota provinsi adalah anggota Apeksi juga gitu ya. Berarti menjadi acuan. Bapak Ibu, seperti tadi pengantar dari yang mengantarkan acara MC kita nih, The Great MC Bu Furiana tadi, bahwa ini merupakan tindak lanjut dari upaya-upaya kita dalam bersinergi dengan berbagai pihak. Dari Kotra Surabaya maupun dari Arasof itu merupakan mitra kita yang kalau Bapak Ibu ingat ada MOU khusus dengan Apeksi, dengan Cairi, dan ini diharapkan dapat direalisasikan, jadi tidak hanya MOU, tinggal MOU. Nah, teman-teman dari Arasof dalam kesempatan ini difasilitasi Kotra Surabaya juga sebagai perusahaan teknologi terkemuka untuk di Korea Selatan ya, yang bergerak di teknologi pendidikan di edutech ini. Eh, eh, Mereka akan mengembangkan satu perangkat lunak profesional yang dikenal dengan penyediaan ekosistem untuk pembuatan seperti yang tadi diceritakan untuk distribusi e-book berstandar internasional dengan fokus pada solusi yang berkaitan dengan pengembangan konten digital misalnya ataupun apa ya e-learning gitu ya ataupun e-book dan penerbitan digital. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman-teman lebih detail, tapi poin saya adalah kesempatan ini Apeksi memfasilitasi agar 98 anggota Apeksi kota-kota seluruh Indonesia itu dapat memanfaatkan Namo Author ini, sebuah alat pembuat authoring tool yang tadi untuk e-book dan buku elektronik seperti yang dijelaskan juga oleh MC tadi. Nah, untuk itu kita perlu berkoordinasi, kita rapat apa hal-hal yang perlu dipastikan, disiapkan, dan kalaupun ada kawan-kawan dari kota yang belum hadir pada sore ini, nanti mungkin manajer dari strategic communication kita di sekretariat direktorat, Mas Dev dengan tim gitu ya, bisa memfollow up lagi nanti Bu Friana. Jadi dari Kotra nanti lebih intens lagi. Kalau perlu apakah ada batch kedua bagi yang belum atau kita kontak lagi atau bagaimanapun ini sayang kalau tidak dimanfaatkan oleh teman-teman di kota. Kedepannya tentu kita ingin kolaborasi ini juga memberikan hasil dan Bapak Ibu dapat memetik berbagai kemanfaatan dari kerjasama kolaborasi seperti ini dengan mitra-mitra pembangunan kita seperti Kotra maupun Arasof yang tidak hanya Korea mungkin tapi juga berbagai pihak lainnya, swasta, kementerian maupun para pemangku kepentingan yang ada terkait dengan isu-isu perkotaan. Jadi setelah setiap pemerintah kota anggota Apeksi akan
mendapat donasi satu eh, lisensi selama 1 tahun aplikasi Namo Author ini harus dioptimalkan. Jangan sampai kayak kita punya suatu device ya, misalnya punya handphone gitu tidak dioptimalkan sehingga tidak tidak merasakan kemanfaatan. Jadi dalam 1 tahun dalam lisensi selama yang diberikan setiap kota itu bisa menghasilkan satu yang clear. Nah, nanti kedepannya bisa kita perkuat lagi, apalagi teknologi ini pasti akan berkembang terus, Bapak Ibu, dan sayang jika kita tidak mengikuti atau berada dalam perkembangan teknologi yang semakin hari semakin cepat dan kadang-kadang itu terabaikan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita. Semoga rapat ini mampu menambah upaya-upaya kita dalam mempercepat digitalisasi, meningkatkan digitalisasi bagi kota-kota kota seluruh Indonesia anggota APEXI. Itu saja mungkin. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari Pemkot, ujung tombak kita dalam digitalisasi komunikasi di tingkat kota yang pasti akan mewarnai Indonesia tentunya. Eh, Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alwis atas sambutannya. Dan rekan-rekan, sebelum kita masuk ke seksi selanjutnya, mungkin kita terlebih dahulu abadikan momen rapat pagi hari ini. Kita foto bersama. Oleh karena itu, kami mohon agar Bapak, Ibu undangan untuk bisa menyalakan kameranya. Eh, Pak Devi, sudah siap ya Pak? Oke, kita mulai di halaman pertama terlebih dahulu. Berapa Satu. berapa partisipannya, Mbak? Total saat ini 92, Bapak. Oke. Oke, kita mulai. Satu, dua, tiga. Halaman pertama. Kemudian halaman kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Halaman ketiga, Pak Devi. Baik, satu, dua, tiga. Oke. Berapa belas halaman ini? 4 halaman saja, Pak. Ini sudah wah ramai sekali. Oke, halaman terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Dan mungkin selanjutnya nih yang sama-sama kita tunggu ya. Jadi saya yakin Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu juga sangat ingin tahu sebenarnya apa itu Namo Author, gambarannya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, produknya seperti apa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendengarkan sosialisasi produk dari Arasoft ini, yaitu Namo Author, dan ini nanti akan di-lead oleh Pak Farid selaku perwakilan dari Arasoft Indonesia. Silakan, Pak Farid. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu. Beberapa wajah sudah sangat familiar. Salam hormat juga Pak Alwis. Terima kasih sudah memberikan waktunya, atensinya juga Pak kepada Arasoft dan juga terima kasih kepada Ibu Frina, perwakilan dari Kotra juga tanpa henti-hentinya membantu Arasoft mensosialisasikan dan mengadakan rapat pagi hari ini. Izin Bapak Ibu, saya Farid. Saya hari ini akan langsung melakukan presentasi untuk mempersingkat waktu, sehingga nanti kita bisa bersama-sama berkomunikasi, berdiskusi setelah akhir presentasi, kemudian saya akan demonstrasi, dan setelah itu ada sesi tanya jawab yang nanti diharapkan dapat dilakukan semaksimal mungkin untuk bisa menjawab semua pertanyaan dan kendala yang Bapak Ibu hadapi. Secara sederhana, teknologi ini memang baru, di dunia juga masih belum populer, jadi saya yakin pasti banyak sekali pertanyaan nanti akan timbul. Oleh karena itu, saya langsung saja memulai sesi presentasi hari ini. Apakah sudah terlihat screen saya, Bapak Ibu? Oke, saya akan langsung mulai. Jadi Arasoft itu membawa teknologi, menciptakan teknologi dari format-format dokumen digital yang selama ini sudah kita pakai.
Nah, format-format ini itu akan sangat sering sekali disebut ya ke depan. Oleh karena itu saya ingin mengingat satu format, satu kata yang Bapak Ibu harus ingat gitu ya, harus diingat dan mungkin perlu dicatat. Itu adalah EPUB, Electronic Publication atau publikasi elektronik, yaitu sebuah format yang sudah menjadi standar global, mirip sekali dengan PDF, tapi ini tuh dilahirkan dan memang diciptakan untuk menggantikan PDF sebagai sebuah standar global dalam e-book ya, elektronik dokumen yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini itu sudah ditetapkan Bapak Ibu oleh International Digital Publishing Forum sudah di tahun 2007 yang lalu. Jadi sudah cukup lama ya. Kenapa seperti itu? Karena jika dibandingkan dengan format PDF side by side gitu ya, kanan kanan kiri, kita bisa melihat tiga hal utama yang menjadi pembanding. Pertama adalah hak cipta. Seperti yang kita sudah ketahui bersama, PDF ini sangat rawan untuk dipalsukan. Informasi yang ada di dalam itu sangat mudah sekali diedit, tinggal kita visit Google gitu ya, edit PDF, dan banyak sekali website yang menawarkan servis secara gratis tanpa harus memiliki kemampuan khusus untuk bisa mengedit ini. Kemudian fitur multimedianya juga terbatas. Oleh karena itu, di tahun 2007, International Forum tadi menetapkan format EPUB. Dan EPUB itu sekarang sudah berevolusi ke versi 3.0 gitu. Di tahun 2007 masih belum ada. Nah, sekarang ini sudah ada versi EPUB 3.0. Bagaimana tentang hak ciptanya Mas Farid gitu. Nah, hak ciptanya ini Bapak Ibu bisa eh, gambarkan bahwa seperti kita memiliki YouTube atau Spotify atau Netflix gitu ya. Semua layanan aplikasi yang bisa mendownload fitur-fitur formatnya kemudian dikonsumsi tanpa koneksi internet dan itu tidak bisa dibuka di aplikasi lain, itulah EPUB sendiri. Jadi EPUB itu terenkripsi, tidak akan bisa diedit bagaimanapun caranya kalau tidak memiliki file kerja aslinya. Nah, sebagai gambaran saja, jika kita bisa membayangkan di pondasi itu adalah Microsoft Office, yaitu yang Word. Nah, Word ini sebagai pondasi. Dari Microsoft Word, kita bisa save as atau export ke format PDF kan ya. Nah, EPUB itu di atasnya PDF lagi. Ada di level ketiga berarti ya. Nah, kalau kita tidak memiliki Microsoft Word-nya, kita tidak akan pernah bisa melakukan editing, mengganti informasi, memalsukan informasi, apapun itu di format EPUB. Namun tadi kalau PDF tidak punya file Word-nya, kita juga sudah bisa langsung mengganti. Menariknya lagi, EPUB itu mengandung informasi-informasi yang sangat interaktif. Berbagai macam multimedia seperti audio, ada video, kuis, widget, dan lain-lain itu semuanya nanti akan terintegrasi di sini, di EPUB, terkoneksi semuanya tanpa menggunakan aplikasi-aplikasi lain, semua bisa dinikmati dalam satu format saja. Dan menariknya lagi, ini bisa dinikmati tanpa koneksi internet. Jadi kalau ada video, ada audio itu tertanam di dalam, itu sudah otomatis seperti dibungkus gitu ya, dan menjadi satu paket. Ini saya ambil contoh buku PDF yang diluncurkan pada tahun 2009 sebagai buku gratis kelas 1 SD mengajar bahasa Indonesia. Kenapa saya ambil buku ini? Karena saya rasa semua pasti sudah menggunakan buku ini waktu lalu dan menariknya adalah dengan software yang diciptakan oleh Korea ini itu bisa mengkonversi buku yang formatnya PDF langsung menjadi format EPUB. Jadi secara tidak langsung kalau Bapak Ibu ingin mendigitalisasikan semua dokumen-dokumen yang ada, tidak perlu lagi mengulanginya dari nol gitu. Adapun misalnya dokumennya sudah di print gitu ya. Nah, cukup di-scan kembali karena namanya digital perlu bagaimanapun perlu format digitalnya.
cukup dengan PDF, di-scan kertasnya, kemudian dari PDF tadi dikonversikan ke file EPUB menggunakan software yang bernama Namo Author tadi. Nah, ini hanya sekilas, nanti saya izin Bahasa eh, Indonesia. ini hanya screen recording, nanti saya izin untuk bisa langsung demonstrasi, jadi saya skip terlebih dahulu, mohon maaf. Karena kami lahir di Korea Selatan, Bapak Ibu, dengan bangga bahwa kami menceritakan berbagai level pemerintahan di sana sudah mengadopsi teknologi ini. Tujuannya untuk apa? Otomatis pertama untuk mendigitalisasi. Tapi digunakan untuk apa? Nah, Provinsi Gyeongnam sendiri menggunakan ini salah satu contohnya untuk brosur digital. Brosurnya untuk apa aja? Di sini menceritakan brosur untuk memberitahukan kinerja 1 tahun di tahun 2023 lalu di bidang agriculture. Di sini memberitahu bahwa dengan teknologi EPUB, semua foto video bisa dimasukkan di sini, dan ketika ada hyperlink seperti ini yang ada teks warna biru itu tinggal diklik dan tidak perlu lari kemana-mana, maksudnya tidak perlu berpindah aplikasi, bisa langsung menikmati konten yang di hyperlinkkan gitu. Kemudian ini dari Dinas Pendidikan di Kota Daegu menggunakan ini sebagai tata kelola daerah yang berbasis ESG untuk bisa fokus ke lingkungan terkait dengan buku eh, keluarga untuk menciptakan harmonisasi generasi sehingga di sini mulai dari grafis dan juga di sini ada kuis itu bisa disematkan gitu di dalam format EPUB. Sekali lagi ya Bapak Ibu, EPUB akan sangat sering saya uh, sampaikan gitu, jadi mohon untuk bisa diingat. Kemudian ini ada dari level kementerian, UKM, dan startup yang sudah menggunakan teknologi ini. Dan ini adalah salah satu pejabat gitu ya, yang memberikan sambutan. Dan di bawahnya ini ada teks narasi sambutannya. Dan ini nanti bisa diklik kanan kiri Bapak Ibu untuk menjadi panduan berkala yang diberikan dari kementerian untuk berbagai startup yang dikelola atau mendapatkan bantuan dari kementerian ini, gitu. Nah, di Indonesia bagaimana Mas Farid gitu? Di Indonesia juga nggak kalah menarik. Arasoft sudah berkolaborasi dari Dinas Pendidikan, Diskominfo juga, dan dari level kementerian. Kementerian Pendidikan di level Direktorat Jenderal, Direktorat PAUD, SD, SMP, dan SMA. Jadi kami telah melakukan MOU, PKS, kontrak gitu dan juga pelatihan-pelatihan ini yang semua nanti akan diberikan ketika Bapak Ibu mengadopsi teknologi ini. Sekali lagi dikarenakan kami ingin memberikan asistensi untuk bisa menggunakan software ini dengan maksimal. Oleh karena itu diberikan pelatihan dan kolaborasi-kolaborasi lain bisa lahir setelah ini. Gitu. Jadi mulai dari di sini ada swasta, ada institut atau universitas negeri gitu ya, dan juga berbagai macam organisasi atau komunitas-komunitas lainnya. Nah, ini salah satu pelatihan yang sudah dilakukan di tahun yang lalu, yaitu Kota Bau-Bau dari tahun 2022 atau 2023. Ini Arasoft bersama dengan rombongan dari Korea Selatan itu datang ke Kota Bau-Bau memberikan donasi dalam bentuk lisensi dan juga dalam bentuk hardware ya, komputer. Ini bisa dilihat di sini. Itu Arasoft tidak sendirian datang, tapi dengan KB Bukopin dan juga berbagai macam mitra dan pemerintah kota lainnya. Nah, di tahun 2025 kami bertemu dengan Pak Wali dari Kota Bau-Bau juga menandatangani kesepakatan MOU. Di Kota Tangerang juga sudah berjalan Bapak Ibu kegiatan ini. Kami sudah melakukan pelatihan juga dengan Kadiskominfo, dengan Diskominfo, dan juga kami sudah melakukan pelatihan dengan pemerintah Kota eh, Bogor ya, Kota Bogor. Gitu. Jadi sudah ada 3
pemerintah kota, Diskominfo sudah melakukan pelatihan dan mengikuti program-program dari Arasoft untuk mendigitalisasikan dokumen-dokumennya. Nah, dari kementerian ini kami melatih kurang lebih 60 sampai 100-an peserta selama 3 hari, Bapak Ibu, pelatihannya. Ini dari SD, ini SMA, dan dikarenakan pelatihan ini memang cukup besar dan dikarenakan memang sudah Arasoft ini membantu pemerintah Indonesia di dalam hal ini adalah kementerian untuk mendigitalisasikan materi-materi pembelajaran dan juga materi-materi yang ada di kementerian sendiri. Karena skalanya besar, jadi pemerintah Korea turun. Beliau ini perempuan ini adalah dari wakil direktur atau di sini sekelas eselon 1 gitu ya. Datang ke acara pelatihan ini untuk bisa memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia dan juga kepada Arasoft. Dan di sini juga dihadiri Pak Dirjen, Pak Gogo Suharwoto, untuk bisa menyaksikan juga acara pelatihan ini. Ini salah satunya adalah Balai Besar Guru Penggerak, juga di bawah Jenderal Guru dan Tenaga Pendidik Kementerian Pendidikan. Nah, kemudian ini adalah salah satu slide yang paling penting Bapak Ibu, yang perlu dicatat juga. Selain tadi kata-kata IPAP, di sini juga perlu dicatat atau mungkin jika perlu bisa di screenshot. Nah, ini adalah ekosistem 360 derajat mata rantai dokumen digital yang direkomendasikan oleh Korea Selatan. Mulai dari pembuatan dokumennya, mulai dari nanti setelah itu distribusinya, dan sampai nanti aplikasi membacanya, semua ini menjadi salah satu menjadi mata rantai yang satu sama lain saling membutuhkan. Nah, nah motor itu berada di posisi paling kiri sebagai pondasi pembuatan dokumen. Ini adalah satu-satunya software yang berbayar yang bisa menciptakan dokumen IPAP 3.0 yang sangat jarang ada di dunia atau bahkan sudah paling canggih yang ada di dunia gitu. Setelah dokumen-dokumen canggih tadi, multimedia yang kaya sudah diciptakan, kami mempersiapkan di Indonesia sebuah marketplace, platform untuk mendistribusikan ini yang bernama Pintu Arah. Pintu arah fungsinya adalah untuk memberikan enkripsi dokumen yang diupload ke dalam, kemudian nanti memberikan sebuah kode unik yang tidak bisa diretas atau dihacking bagaimanapun caranya, dan hanya bisa dibuka gitu ya. Enkripsinya tadi itu di aplikasi reader kami yang bernama Dabonda. Nah, Dabonda ini itu aplikasi reader yang memiliki banyak fungsi dan juga terintegrasi dengan pintu arah, Bapak Ibu. Saya sedikit lanjut. Ini hanya slide penjelasan singkat saja. Nah, saya akan fokus sedikit di Dabonda. Dabonda ini sudah Bapak Ibu bisa Dabonda ini sudah bisa Bapak Ibu nikmati saat ini juga gitu ya. Di berbagai macam platform dari HP, tablet, laptop atau komputer. Semuanya sudah bisa menikmati aplikasi ini 100% gratis dan tidak akan ada iklan di dalam. Fungsi lainnya adalah selain membaca file EPUB tadi, ini juga bisa membaca file dengan format PDF, Microsoft PowerPoint, Excel, Word, dan masih banyak nanti ke depan. Secara singkat, penjelasan mengenai Arasoft, 3 komponen utama yang menjadi fokus kami, dan berikut adalah beberapa hak paten yang sedikit saja kami spill. Gitu. Dan Arasoft sudah mengunjungi lebih dari 12 negara di dunia dan juga berusaha dengan bantuan pemerintah untuk mengekspansi teknologi ini ke negara-negara lain. Sekarang saya akan lakukan demonstrasi Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan perbedaan antara yang di sebelah kiri ini file PDF gitu ya, dan di sebelah kanan ini file EPUB yang saya buka dengan aplikasi Dabonda gitu. Secara sederhana tadi ini sudah di-convert dan tinggal dianimasikan saja atau diberikan elemen multimedia interaktif. Halaman pertama sama persis, namun bedanya di EPUB
itu kami berikan, Bahasa Indonesia. ya, kami berikan animasi. Bahasa Indonesia. Dan suara ini juga terintegrasi di dalam aplikasi Namo Alter. Kemudian di PDF, seperti dilihat bersama, ini ada space kosong di bawah ya. Kemudian di EPUB kami tambahkan saja video yang berdurasi 28 menit. Dengarkan iramanya, dengarkan musiknya. Kalian punya telinga? Telinga gunanya untuk apa? Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di halaman PDF ada kata sambutan yang memakan satu halaman dan juga kata pengantar. Namun kita melihat di EPUB ini sudah menjadi satu halaman. Kata sambutan karena panjang ada fitur di scrolling seperti ini. Dan kata pengantar di bawahnya tinggal diklik dan langsung muncul informasinya. Kemudian kita lihat lagi dari yang sebelah kiri daftar isi ya. Cukup seperti ini saja. Namun jika kita lihat di EPUB, ini semua tombol-tombol bisa diklik Bapak Ibu. Kita akan langsung lari ke sini. Kita akan menuju halaman 11 tanpa harus scrolling satu persatu halaman. Dan jika kita ingin kembali, tinggal diklik halaman icon tadi, kembali lagi ke sini. Gitu. Jadi tidak perlu lagi seperti PDF, kita scroll gitu ya. Dan segala macam. Nah, menariknya, Diri sendiri. di sini EPUB itu, sorry, Namo Author itu memiliki fitur yang namanya layar. Di dalam layar bisa disematkan gitu ya berbagai macam fitur-fitur multimedia interaktif. Di sini ada kombinasi antara foto dan teks yang bisa diklik gitu ya. Dan kombinasi ini tidak hanya terpaku pada foto dan teks, tapi video, audio, kuis, atau widget lainnya bisa disematkan di dalam fitur layar seperti slider ini. Kemudian ini ada T. tombol-tombol menarik seperti ini. Dan juga ada kuis yang menjadi salah satu fitur yang paling digemari. Untuk ini kami coba jawab. Salah, gitu ya. Salah, namun jika kita menjawabnya benar, akan terjawab benar. Nah, apa saja dokumen-dokumen yang bisa kita lihat gitu ya di dalam Namo Author ini? Seperti ini adalah salah satunya majalah Presiden yang uh, sudah tidak menjabat lagi ya Bapak Ibu. Ini waktu itu memberikan majalah ini. Kemudian ada video 지난 1년 대한민국은 profil dari pemerintahnya. A new nation conceived in liberty. Nah, ini adalah kegiatan yang ada di Kongres di Amerika. Kemudian suara pidatonya diberikan di dalam sini, sementara foto-fotonya dipampangkan seperti ini. Ini ada daftar isi tadi yang bisa diklik-klik gitu ya. Nah, ini adalah galeri kunjungan yang bisa digeser-geser. Jadi fotonya tidak hanya satu, Bapak Ibu. Jadi bisa banyak fotonya. Dan masih banyak lagi. Jadi ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan teknologi ini, di mana bisa diberikan banyak sekali fitur-fitur. Jadi sayang kalau misalnya tidak dipergunakan dengan baik. Ini ya. Jadi banyak sekali foto-foto yang dipotret gitu ya oleh tim dokumentasi. Itu saat ini semua bisa dibungkus jadi lebih menarik lagi dalam satu format saja dan bisa dikonsumsi tanpa koneksi internet. Dan untuk share dokumen ini, itu kami rekomendasikan di-share dalam bentuk link gitu ya. Bukan dalam bentuk file lagi, tapi dalam bentuk link. Jadi begitu nanti kita share bentuk link ini, itu bisa langsung diterima oleh yang menerima, tinggal diklik dan nanti melakukan otorisasi satu kali dan langsung bisa terkoneksi ke aplikasi Dalbonda dan bisa langsung dinikmati tanpa koneksi internet gitu. Kemudian contoh lainnya untuk tourism ya. Di sini saya ambil contoh dari Jogja ini.
Jadi untuk bisa mempromosikan daerah Bapak Ibu, sangat menarik juga untuk bisa menggunakan format EPUB ini. Karena sangat kaya akan multimedianya, di sini bisa memberikan eksklusivitas gitu ya, terkait dengan suara, kemudian nanti foto-foto, atau juga video gitu ya. Misalkan ini memberitahu Candi Borobudur, sejarahnya bagaimana, bisa disematkan gambar bukan hanya satu atau dua, bisa banyak. Lokasi juga bisa dimainkan, Google Maps dimasukkan gitu ya. Nanti bisa dieksplor. Video ada dari YouTube bisa dimasukkan. Kekurangannya hanya kalau tidak ada koneksi internet, maka video YouTube ini akan terputus gitu. Jadi kami rekomendasikan untuk bisa memiliki videonya, menyimpan dulu di dalam internal komputer. Ini misalnya Candi Prambanan dan masih banyak lagi. Kalau untuk contoh lainnya, ini misalnya dari Thailand, itu Dinas Pendidikan juga, ini memberikan bantuan promosi kepada sekolah ini. Di dalamnya itu seperti ini fungsinya. Ada video yang juga bisa menggunakan fitur pop-up. Giáo sư, tiến sĩ. Nah, ini juga masih banyak lagi fitur-fitur lainnya. Dan ini adalah salah satu fitur accordion layer ya, yang bisa diklik-klik ini dan bisa diganti-ganti. Gitu. Jadi untuk bisa membantu mencari investor juga Bapak Ibu, di sini ada fitur berbagai macam bahasa. Sekarang ini kita menggunakan bahasa Vietnam ya. Kemudian kalau mau bahasa Inggris, tinggal diklik yang logo Amerika, bahasa Jepang begitu juga, bahasa Korea dan lain-lain. Jadi bisa menyesuaikan bahasa sesuai dengan dokumen yang nanti Bapak Ibu submit, gitu ya, yang Bapak Ibu ciptakan sendiri-sendiri. Nah, kemudian selalu di akhir-akhir chapter itu diberikan kuis untuk bisa meningkatkan retensi pembaca, mengingat informasi yang tadi sudah dikonsumsi bersama, gitu. Dan masih banyak lainnya, misalnya ini dari Kementerian ICT ya, untuk buku panduan digital. Ini dari Indonesia, mempromosikan daerah-daerah di Indonesia, dari Wonderful Indonesia. Buku ini ada buku yang salah satu buku yang diciptakan waktu pelatihan. Jadi berapa lama Mas Farid gitu untuk menciptakan satu buku? Dalam kondisi pelatihan 1 hari itu sudah bisa langsung menciptakan buku. Namun kami merekomendasikan setidaknya 3 hari, dikarenakan 1 hari untuk kami memberikan informasi-informasi, besoknya sudah mulai mengerjakan tugas, besoknya untuk memfinalisasi supaya hasilnya sudah sesuai dengan rekomendasi atau standarisasi yang Arasoft ciptakan gitu ya. Nah, ini bisa diklik, lari ke sini gitu ya. Daftar isinya kalau mau diklik lari ke daftar isi lagi gitu. Dan di sini tadi ada video TikTok bisa dimasukkan juga. Ini ada berbagai macam video, jumlahnya ada 3. Bisa kita klik. Nah, lari langsung ke 3, 2, dan juga ketiga. Gitu. Dan masih banyak template-template lainnya yang nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, ini sedikit gambaran saja terkait dengan software ini, Dabonda. Saya sedikit ingin menggambarkan tentang Namo Author-nya, itu gimana tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari Namo Author. Halaman pertamanya memang sangat mirip ya dengan Microsoft Office atau Word gitu, di mana semua tombol-tombol ada di atas, kanan kiri gitu. Nah, saya akan coba demonstrasi satu buku. Tadi ini adalah buku bahasa Indonesia yang sudah kita lihat bersama. Saya akan tambahkan halaman dan memberikan demonstrasi terkait cara memasukkan berbagai macam widget-widgetnya. Seperti yang kita lihat bersama di sebelah kanan, ini ada teks, container, layer, dan lain-lain. Ini kita bisa pilih. Saya ambil contoh, di sini adalah widget video ya. Kita bisa lihat
untuk memilih local file yang tersimpan atau URL seperti yang ada di YouTube tadi yang kita lihat bersama. Nah, ini saya masukkan yang dari hard disk saja yang sudah saya simpan. Kemudian di sini kita lihat bersama ya Bapak Ibu, ada kanvas warna putih dan abu-abu. Nah, dimohon untuk bisa memasukkannya ke kanvas warna putih. Di sini kita sekarang coba custom thumbnailnya, tinggal klik poster setting. Sistem kami akan mendeteksi, membaca thumbnail mana yang menarik, dan saya pilih ini, dan terkustomisasi. Nah, untuk tombol play-nya yang warnanya abu-abu ini, semua UI UX desain di sini itu semua bisa diganti, Bapak Ibu. Saya ingin ganti dengan template yang sudah ada, misalnya di sini warna merah, atau jika tidak mau bisa klik tombol ini dan coba cari file yang ada di dalam. Gitu. Nah, ini sudah selesai. Jadi kalau ingin dilihat, kita coba preview. Nah, langsung seperti itu. Nah, satu kali lagi ya Bapak Ibu demonstrasi. Ini ada satu fitur quiz yang sangat sekali digunakan gitu ya. Saya akan coba single choice. Jadi di sini ada jawaban benar atau salah. Di sini ada fill in the blank. Artinya kalau ada halaman, ada blank seperti ini, kolom blank seperti ini itu sekali lagi bisa diketik jawabannya atau bisa juga pilih kuis-kuis lainnya yang masih banyak juga disediakan di sini. Saya coba insert di sini dan ini dibayangkan saja misalnya eh, ini pertanyaan dan ini jawabannya 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana caranya kita set gitu ya jawaban yang benar gitu. Kita double klik lagi dan ketika sudah masuk ke settingan ini kita tinggal klik misalnya nomor 2 yang benar. Kita tinggal klik yang centang ini apply. Nah, kita akan tes. Kalau misalnya kita jawab nomor 1, salah. Nomor 2, nah benar. Nah, seperti itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sesi demonstrasi dan juga presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Untuk sesi pertama, jika berkenan silahkan raise hand dan menyebutkan Bapak Ibu dari kota mana. Mungkin kita buka terlebih dahulu. Atau mungkin nanti sambil kita diskusikan juga Pak Farid kira-kira untuk tahap selanjutnya dalam akses untuk ke Namo Author ini akan nantinya seperti apa gitu sih. Itu juga tadi sepertinya belum dibicarakan ya. Kamu Oke. izin dari Oh Depok. iya ya, silakan Iya, silakan. Makasih. Makasih mohon izin Pak Farid. iya Pak. Oh, dari Ah, Depok nih deket saya Pak. mantau dari Diskominfo Kota Depok. Tadi udah dijelaskan ada beberapa kerjasama ya. Kemudian ada hibah juga dari Korea Selatan terkait masalah software atau aplikasi ini. Nah, prosesnya itu kerjasama tuh seperti apa? Tadi kan sudah disampaikan Pemkot Kota Bogor sudah kayak gitu kan. Kemudian ada beberapa kota yang lain tadi. Nah, prosesnya seperti apa? Kita harus melakukan apa? Kita nanti bersurat ke siapa atau gimana komunikasinya? Mohon izin, makasih. Terima kasih Pak. Izin menjawab Pak, nanti akan ada Google Form yang akan disebarkan atau mungkin sudah disebarkan oleh Pak Devi ya dari Apexi. Oh, Nanti ya. izin Google Form itu akan di follow up oleh kami, Ibu Frina atau saya sendiri. Nanti dari Masuk. situ kita akan bisa berkomunikasi secara langsung. Jadi nanti prosesnya seperti apa karena mungkin beberapa daerah memiliki perbedaan gitu ya Pak, step pertama dan juga kedua. Namun Hmm, setelah eh, setelah diibaratkan saya bisa berkomunikasi langsung nanti dengan Bapak Ibu sekalian, ya. kami akan mencoba menggali dahulu
Hmm, potensi kolaborasinya benar. Iya, bagaimana begitu Pak. Nah, ya, nanti dari situ mungkin kita bisa bersama siap, sepakati siap. step pertama, langkah pertama, Iya, apakah mau pelatihan terlebih dahulu begitu, oh ya, atau siap. kedua misalnya atau misalkan langsung penandatanganan dokumen tertentu gitu kan Siap, Pak, atau siap. setelahnya kemudian setelah itu maksud saya, kemudian setelah itu kita bisa diskusikan jangka panjang Iya, kolaborasi ke depannya seperti apa. Yang siap. bisa saya tanda kutip ya Pak, tanda kutip bisa serbarkan informasinya itu adalah kebetulan saja CEO kami, CEO Arasoft ini itu Masuk. karena kiprah perusahaannya juga cukup bagus gitu ya Pak ya di Korea sendiri, Hmm, itu punya berbagai relasi juga dengan pemerintah, baik kota, provinsi, dan juga Kementerian Pusat gitu Pak. Nah, oke. barangkali nanti dari hasil diskusi bisa terjadi potensi kolaborasi lainnya yang Iya. lebih besar, itu nanti bisa dikembangkan bersama-sama gitu Pak. Oh. Baik, nanti kami komunikasi dengan Pak DP berarti ya, Mas Farid ya. Sepertinya seperti itu. Ini saya lihat sudah ada Ya, Google form Form pernyataan minatnya sudah Oh, sudah. bisa dicek Pak di dibagikan. chat. Oh, siap. Ya, nanti Oke. mohon diisi terlebih dahulu. Itu adalah Google Form juga. Nah, mengenai ke depannya nanti gambaran kerjasamanya seperti apa. Mungkin kita bisa meeting dalam apa proporsi yang lebih kecil ya Pak Farid ya. Ya. Nanti Tuh, seperti itu. Jadi melangkahnya selanjutnya dari Google Form ini dulu Pak. Makasih banyak Mas Farid. Baik, baik. sama-sama Pak. Senang membantu. Silakan dari Kota Cimahi. Ya, selamat pagi, selamat siang, Baik. Pak Farid dan Ibu Frina. Ini pertanyaan teknis, Pak. Ketika dokumen itu dalam format EPUB 3.0 itu dan isinya itu multimedia, apa tidak besar, Pak ya? Apa namanya ukuran filenya? Nah, itu terus ini, Pak. Kalau tadi kan ada viewernya itu namanya apa, Pak? Dabonda ya. Iya, betul Pak. Apakah hanya bisa diakses lewat internet atau web apa nama koneksi internet atau browser atau gimana? Terus nanti kalau misalnya di semua daerah itu kan nggak semua koneksi internet dengan bandwidth yang memadai gitu Pak ya. Itu apakah ada buffering atau gimana yang mempermudah atau bisa apa namanya menghandle koneksi-koneksi yang kurang bagus di daerah karena nggak semua daerah itu saya kira bagus ya koneksi internetnya. Mungkin demikian Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Bambang dari Kota Cimahi. Saya izin share screen sedikit saja. Nah, ini adalah folder yang isinya berbagai macam file IPA. Jika kita lihat secara seksama, untuk ukurannya itu memang bervariatif tergantung konten multimedia yang disematkan di dalam, Pak. Ada yang bisa sampai 400 MB, ada juga yang 20 atau ini ya. Ya, ini 24 MB, 18 KB malah ya, Pak. Ini 18 KB gitu ya. Dan lain-lain gitu, Pak. Kalau misalnya dari pelatihan yang bersama kementerian kemarin, itu file size-nya, sebentar. Ini Pak, rata-rata ini 17, 20, bisa di bawah itu juga Pak, gitu. Ada di sini 50, ya, 50 dan 94. Nah, maksud saya, ini filenya, file size-nya, ukurannya akan sangat bervariatif. Tergantung, sekali lagi, sebanyak apa multimedia dokumen yang disematkan di dalam. Itu sebentar, saya coba. Misalnya, nah ini yang tadi biografinya Pak Presiden Korea, itu size-nya 234 MB. Gitu. Nah, kemudian menjawab pertanyaan kedua, Pak, terkait dengan
konektivitas infrastruktur internet yang mungkin kurang memadai di daerah-daerahnya. Ini bisa mencoba fitur yang browsing, Pak. Streaming ya, maksud saya streaming. Jadi ketika nanti mendapatkan link URL gitu ya, Pak, diklik, itu ada dua cara menikmati dokumen tadi. Yang pertama itu streaming, jadi menggunakan koneksi internet secara terus-menerus, filenya tidak tersimpan gitu ya. Namun nanti jika koneksi internetnya terputus, itu tidak akan kehilangan momen menikmati dokumennya dalam hal misalnya melakukan streaming video, Pak. Jadi ketika sudah streaming, itu otomatis bandwidth-nya kecepatan internetnya maksud saya, akan langsung terfokuskan untuk membaca sebanyak mungkin dokumen di awal, gitu Pak. Nah, ketika nanti di tengah-tengah itu terjadi penurunan internet, itu si sistem ini itu akan bisa membaca dokumen yang ada di depannya lagi, gitu. Jadi ketika kita klik dokumen selanjutnya, itu diusahakan oleh sistem sudah terdownload dulu secara streaming. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah ketika klik link, itu bisa memilih opsi mendownload filenya. Nah, kalau download artinya tersimpan di dalam internal storage, nanti di HP atau tablet, laptop atau komputer, tersimpan di situ. Kalau sudah terdownload 100% selesai sempurna, bisa dinikmati lebih smooth lagi, lebih halus lagi gitu Pak, secara penuh gitu dari halaman awal sampai halaman akhir. Nah, itu rekomendasi yang bisa kami sampaikan. Kekurangannya adalah memang harus mendownload aplikasi Dabondanya dulu di device atau di gawainya masing-masing. Itu dulu, download dulu. Baru nanti kalau dapat link, linknya diklik, dibuka, nanti otomatis akan masuk ke aplikasinya Dabonda tadi. Gitu, Pak. Nah, kalau tidak mau seperti itu, dokumennya bisa diklik, kemudian nanti tidak membuka aplikasi, tapi langsung membuka browser seperti Google Chrome. Nanti dari situ bisa menikmati streaming kontennya secara online, Pak. Itu semoga bisa menjawab. Oke, satu lagi Pak, pertanyaan Pak. Ya, Iya, Pak. kami kan di pemerintah daerah sedang banyak membuat aplikasi untuk layanan publik, Pak. Baik itu dan mobile application ataupun web ya, web page ya. Nah, apakah nanti si format EPUB 3.0 itu bisa embed di coding kami ketika muncul di halaman depan atau apa untuk membuat suatu user manual atau buku pengguna gitu ya untuk aplikasi tersebut. Sehingga masyarakat ketika menggunakan aplikasi itu bisa ngelihat dulu kayak tutorialnya gitu, Pak. Nah, itu apakah bisa dimasuk dalam coding kami sehingga misalnya bisa di preview atau apa gitu di halaman webnya nanti kalau klik bisa di streaming di situ. Mungkin demikian, Pak. Siap. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Eh, jawaban sederhananya sangat bisa dilakukan, Pak. Namun ini memiliki beberapa step nanti yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Gitu. Secara tidak langsung, karena ini sifatnya digital, bisa disematkan di berbagai macam platform, aplikasi atau tadi yang web-based, dengan integrasi-integrasi khusus yang nanti harus dilakukan oleh tim teknis dari Arasoft Pusat di HQ, Pak. Nanti dari situ pengalaman membacanya langsung akan terintegrasi ya Pak, jadi satu, tidak perlu lagi berpindah-pindah halaman. Namun itu memakan waktu. Kalau tidak seperti itu, ada opsi lainnya Pak. Jadi bisa tetap direkomendasikan untuk ke Dabonda dulu, gitu, mendownloadnya menikmati dokumennya sebagai ibaratnya tuh Adobe Acrobat gitu ya Pak, Adobe Acrobat Reader untuk membaca filenya tadi. Dari situ setelah menikmati user manual, baru bisa kembali lagi ke platformnya Bapak. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Saya mungkin akan lanjutkan lewat chat. Ada beberapa pertanyaan juga, Pak Farid. Yang pertama dari Kota Sukabumi.
Eh, Selamat siang Pak Farid, perkenalkan Ibu Sri Siswanti dari Diskominfo Kota Sukabumi. Yang pertama pertanyaannya bagaimana peran aplikasi Namo Author dalam mendukung strategi publikasi dan diseminasi informasi di lingkungan Diskominfo. Dan yang kedua, sejauh ini efektivitas Namo Author dalam mempercepat proses penyebaran berita dan konten publik. Dan yang terakhir, yang ketiga, tantangan terbesar sih Pak yang mungkin akan dihadapi sama Diskominfo dalam implementasi Namo Author ini di tingkat OPD. Terima kasih Pak Farid. Baik, kami akan coba menjawab satu persatu. Nah, untuk yang pertama, sebetulnya tujuan utama dari aplikasi ini, dari teknologi PAP ini hadir adalah untuk bisa memberikan peran dokumen-dokumen ini bisa menjadi lebih interaktif lagi, meningkatkan nilai literasi. Nah, untuk itu bisa meningkatkan strategi publikasi, memberikan satu mainan gitu ya, satu tools baru, media baru yang akhirnya bisa meningkatkan literasi warga masyarakat lokal untuk menikmati dokumen publikasi yang diciptakan oleh Diskominfo gitu. Nah, diseminasinya juga cukup sederhana dan ini juga lebih menarik Bapak Ibu. Jadi misalnya ketika masyarakat dihadapkan dengan publikasi dari Diskominfo, dari situ maksud saya masyarakat ini akan membuka aplikasi misalnya pintu arah gitu ya, tadi marketplace dari nama Otar, atau misalnya Diskominfo atau pemerintah kota setempat lebih tertarik menciptakan digital library sendiri gitu ya. Nah, ketika mengunjungi itu, tampilannya itu akan kurang lebih seperti ini gitu ya. Ini adalah salah satu produk dari Diskominfo Kota Tangerang. Di sini ada penulisnya, ada deskripsinya, dan lain-lain. Ada tipenya. Di sini bisa tipe IPAB 2 atau IPAB 3. Nah, karena ini disebarkan melalui pintu arah, otomatis gitu Bapak Ibu. Sebentar. Otomatis ketika nanti mengunjungi ini sudah beli gitu ya, login dulu, terus beli bukunya walaupun ini gratis. Nanti di pintu arah itu akan ada macam-macam dokumen lain yang bisa dibaca juga untuk meningkatkan literasinya. Kemudian jika kita lihat, kita kunjungi ya penerbit di sini, misalnya Diskominfo, itu di sini akan menjadi digital library-nya Bapak Ibu. Nah, misalkan itu Kota Tangerang, kalau punya banyak gitu ya, akan seru gitu ininya pengalamannya membaca berbagai macam dokumen yang tertata rapi gitu di sini dengan thumbnail yang sangat menarik. Tinggal diklik-klik-klik bisa menikmati terdownload di device-nya masing-masing gitu ya, dan nanti bisa disebarkan lebih mudah. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Oh ya, oke. Monggo diselesaikan dulu. Selanjutnya ada yang maaf raise ya. hand soalnya Pak Farid. Oke, maaf ya Dari kalau kota, lama. iya nggak apa-apa. Dari kota Solok Bapak ditunggu sebentar ya Pak Happy ya. Hitung sebentar Pak Epi. Mohon maaf lama ya Pak. Sejauh mana efektivitas Namo Author? Nah, sekali lagi, penyebaran dokumen digital, terutama dokumen digital yang interaktif dengan multimedia yang menarik, itu akan bisa memberikan nilai jual tambahan dan juga bisa menarik daya beli atau sorry kok daya beli, menarik daya upaya masyarakat untuk bisa menikmati dokumen tadi. Sebagai contoh seperti ini, ada artikel publikasi yang dikeluarkan oleh Diskominfo. Semuanya sudah diberikan interaktif yang sangat menarik di awal, dan di akhir itu selalu diberikan kuis gitu ya untuk bisa meningkatkan retensi. Nah, ini menjadi salah satu upaya item yang menarik untuk dikembangkan lagi, untuk selalu ditunggu-tunggu gitu ya oleh masyarakat sekitar. Semoga ini bisa menjawab. Tantangan terbesarnya
itu hanya satu. Teknologi ini baru, tidak umum di dunia ini. Jadi akan memakan waktu untuk bisa menguasai ini. Oleh karena itu, di waktu sesi pelatihan awal, eh, dengan menggunakan donasi ini, kami akan mencoba membantu Diskominfo untuk bisa sekali lagi mengundang sebanyak-banyaknya remaja untuk menikmati bersama, melakukan pelatihan ini secara bersama-sama, agar fungsinya adalah ketika ada satu orang yang sudah menguasai ini, itu bisa mendesiminasikan pengetahuannya ke tim yang lainnya, gitu, di dalam satu departemen yang sama. Hanya itu saja. Yang kedua, terkait dengan uh, perlunya edukasi ini kepada masyarakat umum di Indonesia khususnya. Ini menjadi tugas dari Arasov dan juga Kotra untuk bisa sebesar-besarnya mengedukasi masyarakat tentang file dengan format EPUB ini, Bapak Ibu. Saya pikir itu yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Ibu Wanti ya. Oke, Itu. selanjutnya silahkan Pak Happy dari Kota Solok. Baik, makasih Mbak Rina. Makasih juga Mas Farid. Saya Happy dari Dinas Kominfo Kota Solok, Sumatera Barat. Jadi ini apa namanya program ini apakah aplikasi Mas Farid? Kami menyambut baik ini adanya aplikasi ini gitu ya. Karena kita tahu di Dinas Kominfo kita kan juga bertanggung jawab terhadap budaya literasi di daerah ya, di Kota Solok di Sumatera Barat. Nah, apa namanya budaya budaya literasi ini kan kadang kita pahami ya membaca buku, ya cuma membaca buku. Nah, seringkali buku diversuskan sama gadget, sama gawai gitu ya. Nah, tapi kalau dengan kehadiran ini sebetulnya sudah banyak juga, tapi ini platform yang baru kami lihat mudah-mudahan menjadi menarik untuk meningkatkan budaya literasi kita di daerah, Mas Farid. Cuma mungkin yang mau saya tanyakan, apakah semua buku yang bisa kita buat melalui aplikasi ini juga kan terkait dengan hak cipta, Mas Farid. Nah, kebetulan contohnya tadi buku yang memang beredar luas gitu, maksudnya memang nggak ada hak ciptanya, boleh dipakai dibaca di mana saja. Karena budaya literasi kan nggak melulu buku mata pelajaran, Mas Farid. Iya, Nah, siapa? kita ada juga buku-buku yang baik yang kira-kira bisa apa mengenai hak ciptanya ini, apakah misalnya ada novel yang kira-kira kita tahu ada novel yang isinya nilai-nilainya nilai kebaikan gitu ya, yang memang patut jadi bacaan bagi semua umur gitu. Nah, apakah dengan setelah kita punya aplikasi Namo Author ini, kemudian nanti didiskusikan dengan Dagonda, boleh semuanya gitu? Apa namanya, kita nggak perlu bayar lagi dengan pengarang novel atau bukunya atau buku-buku terlalu. Mungkin itu Mas Farid, makasih kami kembalikan. Terima kasih juga Pak Epi. Sangat senang juga menjawab pertanyaan dari Bapak ya. Saya izin Pak sharing screen. Aduh maaf ya Bapak Ibu kalau saya ini banyak sharing screen. Nah, ini dia. Ini adalah buku-buku koleksi dari IPB Press, Bapak Ibu, Institusi Pertanian Bogor, perusahaan swastanya yang fokus ke dunia penerbitan. Semua buku yang Bapak Ibu lihat di sini itu punya hak cipta, punya kode ISBN dan kode ISBN. Gitu. Buku yang cukup menarik adalah yang ini, Tak Kenal Maka Ta'aruf. Buku ini bukan. Buku ini adalah salah satu buku yang dijadikan film yang akan tayang di tanggal 13 November tahun ini. Berawal dari novel ini, pembacanya banyak gitu ya, dan dijadikan film gitu.
Ini memiliki kurang lebih ada ratusan halaman. Ini juga sudah IPAB ya, IPAB 3 gitu ya. Sebentar. Gitu. Nah, ini adalah bisa dilihat dengan 2 halaman atau dengan 1 halaman ya, Bapak Ibu. Nah, ini babnya cukup banyak. Jadi itu bisa disingkat. Nah, di tab-tab seperti ini. Gitu. Jadi lebih ringkas ya, lebih rapi. Misalnya kita langsung mau lari ke bab 19. Di sini karena memang ini novel, tidak terlalu banyak interaktivitasnya. Gitu. Begitu juga dengan buku dari IPB yang judulnya 10 Atlas ini, salah satu buku yang ini buku cetak sebetulnya, wajib dimiliki oleh mahasiswa sebagai buku bahan ajarnya mereka. Nah, setiap akhir chapternya, ini misalkan chapter C, sebelum masuk masuk ke chapter D, itu disematkan kuis tadi untuk meningkatkan retensi gitu. Nah, ini ada pilihan ganda dan lain-lain gitu. Begitu juga dengan lain-lain nanti. Gitu, Pak. Nah, menjawab pertanyaannya dari Pak Happy, untuk bisa mengkonversikan buku-buku yang sudah ada ini, baik itu yang cetak atau yang versi digital bentuk PDF, itu dikembalikan lagi ke penulis awalnya, pemilik bukunya. Misalkan ini milik dari rektornya IPB, Profesor Arif Satria. Nah, untuk bisa mengkonversikan bukunya beliau ke format EPUB versi yang ketiga, itu IPB Press di sini, bukan Arasoft ya, Bapak. IPB Press itu meminta izin terlebih dahulu kepada penulisnya untuk bisa mengkonversikan dan memberikan edukasi apa yang menjadi daya jual gitu, value-nya apa kalau dikonversi. Nah, setelah mendapatkan em, approval dari penulis, nanti di akhir halaman itu yang ini ya Pak, sudah ada ISBN-nya, itu akan diberikan tambahan catatan atau buku ini telah didigitalisasi oleh siapa gitu Pak. Nah, ini nanti menjadi seluruh eh, copyright yang ada di sini, seluruh informasi yang ada di sini, itu semuanya tetap wajib dimasukkan. Misalnya ada penulis awal, editor, semuanya. Dan tinggal ditambahkan saja, misalnya dokumen ini telah didigitalisasi oleh siapa, gitu Pak. Itu saja yang bisa menjadi gambaran bahwa terkait dengan hak cipta itu akan kembali lagi ke penulis awalnya, pemilik buku awalnya, dan tidak akan dimiliki oleh Arasoft. Gitu. Arasoft di sini posisinya sebagai penyedia teknologi saja, Pak. Namun terkait dengan tanggung jawab hak cipta, konten yang ada di dalamnya, termasuk pemakaian foto, ini ada video dan audio, copyright yang bersangkutan itu dikembalikan lagi wewenangnya ke yang membuat dokumen ini gitu. Karena Arasoft porsinya hanya sebagai penyedia, Pak. Semoga bisa menjawab. Baik, makasih Mas Farid, makasih Mas. Sama-sama Pak Happy. Baik. Nanti ditunggu Google Form-nya ya Pak. Siap. Oke, saya bacakan dulu mungkin ini dari rekan-rekan di Denpasar, Mas Farid. Jadi sebelum Oke. Google Form sudah terisi, mungkin ada beberapa yang juga menanyakan bahan presentasi mungkin bisa di-share dulu agar bisa disampaikan ke pimpinan juga, bisa diskusi juga rekan-rekan di Diskominfo atau di pemerintahan kota. Dan ini juga sama Kota Probolinggo, terus juga Pariaman, Kota Malang, dan sebentar saya cek lagi. Ya, sudah sih untuk pertanyaan yang dicek. Mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk pertanyaan yang langsung
atau nanti saya ingatkan kembali, mohon form pernyataannya diisi terlebih dahulu. Dari situ nanti akan kami tindak lanjuti dari rekan-rekan Arasof atau juga dari Kotra, nanti kita akan memfasilitasi. Karena memang kita paham kebutuhan masing-masing kota ini berbeda-beda, Pak, Bu. Ada yang kota yang lebih fokus kemana, edukasi mungkin, ada yang lebih ke pariwisata. Penggunaan dari namo outer ini sangat luas tergantung dari kebijakan dari masing-masing pemerintah kota. Jadi kami membuka sebesar-besarnya untuk ruang diskusi bersama dengan kami untuk pengembangan yang lebih baik. Seperti itu sih. Pak Farid mungkin ada yang mau Mbak ditambahkan? Frina, izin Mbak, Ya, Mbak Frina. monggo. Iya. Mohon maaf nih Mas Farid, daripada nanti Ya, penasaran. Iya Pak, nggak apa-apa, silakan. Eh, saya kepikiran juga. Mohon maaf Bapak Ibu mungkin agak ini yang lain. Mengenai ini Mas Farid, royaltinya gimana Mas? Maksud saya gini, kan ada buku-buku yang kita buat gitu. Siapa tahu eh, aplikasi Namo Author ini udah menjamin sekaligus royaltinya ke penulis misalnya. Kalau tadi kan memang kebetulan IPB atau apa gitu. Tapi kalau yang lain-lain kalau sudah menjamin kan akan sangat menguntungkan aplikasi ini jadinya. Apa royalti ke ya, penulisnya udah beres, aman semuanya. Tapi kalau mesti ada bayarnya lagi, mudah-mudahan mungkin bisa lebih ringan gitu, Mas. Mungkin itu kita siap, nggak apa-apa. kembaliin, Mas. Siap. Minta minta waktu ya, Frina. Nah, Pak Epi, menariknya untuk royalti, Arasoft memberikan skema khusus gitu ya. Dokumen apa saja yang akan diupload ke dalam pintu arah, ketika nanti akan ada pembelian, itu diberikan royalti kepada penulisnya 70%, Pak. 70%. Kalau 30%-nya buat apa, Mas? Gitu. Nah, ini buat Arasoft untuk bisa mengembangkan, memaintain aplikasi platform ini tetap ada di Indonesia dan juga untuk ya biaya maintenance lah, Pak. Gitu. Nah, saya bilang ini cukup besar ya Bapak Ibu, karena memang ini masih awal, kami nggak bisa memberikan yang ini lagi. Kalau dibandingkan dengan dari Amazon gitu ya, Google Play Books atau perusahaan lokal lainnya, bisa dibilang ini cukup besar gitu, royaltinya cukup besar. Kalau dibandingkan yang cetak, ini justru jauh lebih besar, jauh lebih besar gitu. Semoga bisa dimengerti Pak Happy. Terima kasih. Saya sudah Baik, share ya makasih Bapak Ibu. Mas Farid. Baik. Sama-sama Pak Happy. Oh iya, Pak Farid sudah share mengenai bahan presentasi yang beliau diskusikan di hari ini, Pak, Bu. Jadi silahkan mungkin di-download, nanti juga akan available juga ke rekan-rekan Apexi ya, melalui Pak Devi. Oke, kalau begitu nanti mungkin untuk detailing diskusi biar lebih intens, boleh menghubungi saya dengan Pak Farid juga melalui Pak Devi, silahkan nomor saya nanti bisa di-share. Oke, demikianlah Pak, Bu, rapat koordinasi donasi Namo Author hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh rekan-rekan Apexi yang sudah memfasilitasi. Terima kasih juga rekan-rekan Arasoft yang sudah memberikan presentasinya dan menjawab nih seperti apa kendala-kendala, challenge-nya di depan, dan jangan lupa kesempatan yang paling penting, kesempatan untuk digitalisasi yang lebih baik ke depannya. Dan tidak ketinggalan, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dan untuk menghadiri rapat hari ini, saya Friena dari Kota Surabaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sehat semuanya. Saya Ya, izin. makasih Mbak. Terima Terima kasih. kasih. Ya.